Ya udah. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan tugas akhir dengan studi kasus PT Egerindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hadi Wahyu. Nama saya Jody Mardika. Nama saya Ira Kuspaning Tias. Nama saya Rehan Syadafa. Pertama, latar belakang. PT Egerindo ini merupakan salah satu perusahaan yang berfokus pada bidang industri dan pemasaran peralatan petualangan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1993 yang didirikan oleh Bapak Roni Lukito di Bandung. PT Eger ini merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri dan memproduksi beberapa model tas dan perlengkapan petualangan. Produksi ini berawal dari 3 merek utama, yaitu Eger yang diposisikan sebagai adventure life, body pack, dan sebagai e-lifestyle, dan Norwan sebagai outdoor living. Rumusan masalah kali ini yaitu bagaimana proses bisnis yang terjadi di PT Egerindo ini. Yang kedua, bagaimana rancangan sistem informasi yang ada di PT Egerindo. Dan terakhir, bagaimana ERD, model relasional, dan implementasi database dari proses bisnis yang terjadi di Egerindo ini. Lanjutkan. Ya, yang pertama ini ada bisnis proses procurement, yang di awal tuh departemen yang bersangkutan mengajukan list pengadaan barang. Lalu jika barang tidak melebihi batas nana, manajer bisnis akan menyetujui pengadaan tersebut. Manajer bisnis membuat surat pengadaan barang untuk bagian pengadaan. Lalu bagian pengadaan melakukan pengecekan barang. Dan jika barangnya tersedia, barang akan segera dikirim ke departemen yang bersangkutan. Jika barangnya nggak ada, bagian pengadaan akan membuat surat pembelian barang untuk bagian finansial. Lalu bagian finansial mengakumulasikan biayanya. Setelah itu manajer bisnis menyetujui untuk pencairan dana. Lalu bagian finansial memberi barang ke supplier. Dan supplier membeli barang yang dicari. Lalu bagian finansial melakukan pembayaran. Lalu supplier mengirimkan barang ke departemen yang bersangkutan. Dan jika list barang yang diajukan melebihi batas, maka bagian administrasi akan melakukan rapat persetujuan. Jika list barang disetujui, manajer bisnis akan membuat surat pengadaan barang, tapi jika tidak, maka barang ditiadakan. Lalu ada bisnis proses produksi. Yang pertama, manajer menerima list pesanan. Lalu, manajer melakukan pengecekan terhadap bahan baku. Lalu, jika bahan baku tidak cukup, maka akan dilakukan proses procurement bahan baku. Jika cukup, maka manajer akan membuat list produksi untuk karyawan. Lalu karyawan menerima list produksinya. Lalu karyawan membuat list kebutuhan bahan baku untuk bagian gudang. Bagian gudang menerima list bahan baku. Bagian gudang mengirimkan bahan baku kepada karyawan untuk melakukan proses produksi. Karyawan melakukan proses produksi. Setelah selesai diproduksi, bagian administrasi akan mencatat produksi barang. Lalu membuat laporan administrasi untuk diserahkan kepada manajer. Setelah selesai proses produksi, maka beberapa bahan akan disimpan di gudang. Untuk selanjutnya dikirimkan ke departemen yang membutuhkan. Setelah selesai produksi, karyawan akan membuat laporan produksi untuk diserahkan ke manajer. Lalu manajer menerima laporan tersebut dan manajer melakukan evaluasi. Selanjutnya ada bisnis proses distribusi. Yang pertama, departemen mengumpulkan data demand. Lalu, melakukan perhitungan produksi untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Dan membuat laporan hasil perhitungan produksi yang akan diberikan ke bagian administrasi.
Lalu bagian administrasi menerima hasil laporan, lalu mencatat hasil laporan tersebut untuk diberikan ke bagian produksi. Bagian produksi menerima laporan tersebut. Setelah menerima laporan tersebut, bagian distribusi mulai mendesain produk. Setelah desain produk selesai, lakukan proses produksi. Setelah selesai diproduksi, lakukan pengecekan barang. Apabila barang tidak baik, akan diproduksi ulang. Jika barangnya baik, akan dikirimkan ke bagian distribusi. Setelah diterima, akan dibuatkan list barang, dan barang akan dijualkan ke sales. Sales memberi barang tersebut, lalu barang kembali dijual ke pasaran oleh sales. Lalu ada bisnis proses marketing. Yang pertama, ada bagian marketing melakukan survei terhadap lapangan. Kedua, bagian marketing melakukan riset produk. Terus, setelah target didapat, bagian marketing membuat strategi pemasaran. Membuat desain produk yang menarik. Jika masih belum selesai, akan dilakukan penentuan target lagi. Jika sudah sesuai, akan dilakukan promosi. Produk dapat dibeli secara online, offline, atau di sales. Pembelian melalui online akan mendapatkan diskon. Bagian distribusi mengirimkan barang ke sales. Sales menjual kembali barang, pelanggan membeli barang, dan pelanggan memberi feedback. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan APSI, yaitu use case diagram. Jadi, use case diagram ini dimulai dari departemen yang membuat list barang, dan hasilnya itu akan menghasilkan daftar list barang yang akan diteruskan kepada bagian administrasi dan manajer bisnis. Kemudian manajer bisnis itu membuat surat pengadaan yang hasilnya menjadi surat pengadaan. Kemudian dari bagian pengadaan itu membuat surat pengadaan, kemudian penyediaan barang, kemudian mengirimkan barang, dan membuat surat pembelian barang. Dari surat pembelian barang itu akan diteruskan kepada bagian finansial yang berupa surat pembelian barang. Kemudian dari bagian finansial itu yang pertama itu membeli barang, kemudian pembayaran yang akan diteruskan kepada supplier juga. Jadi supplier itu dapat melakukan pembayaran, kemudian mencari barang dan mengirimkan barang yang diteruskan kepada departemen berupa barang. Selanjutnya ada kelas diagram. Jadi dari kelas diagram departemen ini, kemudian dilanjut ke kelas manajer bisnis yang hubungannya adalah agregasi, yaitu dapat berupa atribut dari kelas lain. Kemudian dari kelas manajer bisnis ini memiliki bagian administrasi yang hubungannya sama juga dengan agregasi yang dapat berupa atribut di kelas lain. Kemudian dari bagian administrasi ini dapat mencatat list pengadaan barang yang hubungannya itu asosiasi. Dari departemen ini membuat list pengadaan barang yang hubungannya asosiasi. Kemudian dari manajer bisnis juga sama, dapat menerima list pengadaan barang yang hubungannya asosiasi. Kemudian dari list pengadaan barang ini menerima bagian pengadaan yang hubungannya adalah asosiasi. Dari bagian pengadaan itu kemudian dilanjutkan kepada kelas barang yang menyediakan barang, hubungannya itu agregasi. Dari departemen ini akan diteruskan ke kelas barang, akan dikirim barang dengan hubungannya itu komposisi. Dari barang tersebut dijual kepada supplier yang hubungannya itu adalah komposisi. Dari supplier akan melakukan transaksi, hubungannya adalah asosiasi. Dan dari transaksi tersebut melakukan
dari bagian finansial melakukan transaksi yang hubungannya adalah asosiasi. Ya, untuk selanjutnya di sini ada entity relation diagramnya. Bisa dilihat di bagian departemen itu ada atribut yang berupa alamat, jumlah pegawai, ID departemen, nomor telepon utama, sekunder, dan juga ada nama. Nah, departemen ini relasinya terhadap manajer bisnis itu dibawahi. Jadi manajer bisnis ini membawai departemen, departemen dibawahi oleh manajer bisnis. Satu manajer bisnis dapat membawai satu atau lebih departemen. Untuk manajer bisnis ada atributnya, ada nomor telepon, email, alamat, nama, dan juga ada ID manager. Lalu ke samping itu ada manajer bisnis dengan bagian administrasi. Relasinya adalah memiliki. Jadi satu manajer bisnis dia memiliki satu bagian administrasi. Untuk administrasi sendiri dia memiliki atribut email, alamat, nama, nomor telepon, dan juga ada ID administrasi. Lalu ada di sebelahnya lagi itu bagian finansial dengan supplier. Suppliernya ada di bawah. Nah, untuk relasinya itu bagian finansial dia melakukan transaksi dengan supplier. Jadi satu bagian finansial, satu bagian ini bisa melakukan transaksi dengan banyak supplier. Dan lalu juga ada supplier dengan barang. Relasinya adalah menjual. Di sini supplier menjual barang. Untuk kardinalitasnya ada satu supplier menjual banyak barang, banyak atau lebih barang. Untuk atributnya dari supplier sendiri ada penanggung jawabnya, ada alamat, nama, ID, nomor telepon, dan juga jenis barang. Untuk barang itu ada harga sama ada jenisnya dia. Lalu di sebelah ada bagian pengadaan. Untuk hubungan relasinya itu menyediakan. Jadi satu bagian pengadaan menyediakan banyak barang. Untuk bagian pengadaan sendiri dia atributnya ada ID, nomor telepon, email, nama, dan tipe barang. Lalu di sebelah lagi itu ada list untuk pengadaan barang. Nah, relasinya dengan bagian pengadaan yaitu bagian pengadaan menerima. Satu bagian pengadaan menerima satu list pengadaan barang. Nah, untuk pengadaan barang sendiri dia memiliki atribut, ada ID listnya, ID departemen yang bersangkutan, total dana, jumlah barang, dan juga jenis barang. Nah, untuk list pengadaan dia memiliki relasi dengan departemen, yaitu membuat. Jadi departemen yang dimasukkan di sini itu departemen yang berhubungan, yang ingin mengadakan barang baku, bahan bakunya. Jadi tapi di sini satu departemen hanya boleh membuat satu list pengadaan barang. Jadi satu departemen satu list pengadaan barang seperti itu. Oke, lanjut untuk bagian database-nya bisa diganti. Nah, ini untuk tampilan dari database-nya. Jadi ada tabel untuk departemen, tabel list pengadaan barang, tabel manajer bisnis, bagian pengadaan, bagian administrasi, supplier, bagian finansial, barang, dan juga transaksi. Untuk yang kolom berwarna hijau itu primary key-nya. Dan bisa dilihat di bagian tabel transaksi itu untuk tabel transaksi kan ada ID transaksi, ID finansial, supplier, sama barang. Nah, ID finansial, ID supplier, sama ID barang itu merupakan foreign key yang berasal dari tabel finansial, tabel supplier, sama tabel barang. Untuk di tabel tabel list pengadaan barang itu juga sama. Di sana ada ID list sebagai primary key-nya, ada ID departemen, pengadaan, supplier, dan juga barang itu sebagai foreign key-nya. Oke, lanjut. Ini untuk contoh implementasinya untuk membuat tabel, yaitu yang di sebelah di bagian warna putih itu tabel departemen, lalu yang sebelah warna gelap itu ada tabel manajer bisnis. Lanjut. Masih sama membuat tabel bagian administrasi dan juga ada tabel bagian pengadaan. Lanjut.
Lalu di sini ada tabel bagian finansial dan juga ada tabel untuk barangnya. Nah, di sini ada tabel untuk supplier dan juga untuk tabel list pengadaan barang. Nah, di tabel list pengadaan barang ini kan sudah yang seperti yang dijelaskan tadi, untuk ID departemen pengadaan supplier dan barang itu foreign key. Jadi untuk bikin foreign key kita nambahin constraint-nya dulu, add constraint. Jadi seperti contohnya di atas ada add constraint fk_id_departemen, baru di bawahnya kita jadiin foreign key. Foreign key nama kolomnya ID departemen, referensinya dari tabel departemen atau TB departemen dengan kolom ID departemen juga. Hasilnya dia akan tulisannya mul di bagian tabelnya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada tabel transaksi. Tabel transaksi juga sama seperti yang TB list tadi. Untuk finansial, supplier, dan barang itu dia foreign key. Untuk nambahin foreign key, kita nambahin constraint dulu. Habis constraint, baru foreign key-nya. Oke, lanjut. Nah, yang ini untuk menambahkan value. Jadi untuk menambahkan value kita menggunakan insert to nama tabelnya. Yang di situ ada insert ke tabel departemen, tabel bagian administrasi, dan juga ada tabel bisnis, manajer bisnisnya. Oke, next. Lalu di sini ada tabel bagian pengadaan, lalu juga tabel bagian finansial. Masih sama seperti yang sebelumnya. Lanjut. Nah, yang ini tabel supplier, ada tiga data yang diinputin ke tabel supplier, lalu ada tabel barang, sama jumlahnya 3 juga. Next. Nah, yang ini baru tabel list pengadaan barang. Untuk di tabel list pengadaan barang, isi dari ID departemen, ID pengadaan, ID supplier, dan ID barang itu harus sesuai sama yang primary key di tabel departemen, tabel pengadaan, tabel supplier, dan juga tabel barang. Jadi nggak bisa beda. Untuk yang di tabel transaksi juga sama. Untuk yang kolom waktu dan tanggal di tabel transaksi itu menggunakan tipe data time sama tanggal date. Untuk format date-nya itu, format default-nya dia tahun dulu, tahun, bulan, baru hari. Nah, untuk yang bagian bawah itu yang select date format itu cuma untuk menampilkan tanggal tapi dengan format yang berbeda yang diubah. Oke, next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Hadi Wahyu. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu kondisi proses bisnis di PT Egerindo Multiproduk ini sekilas tidak mengalami permasalahan. Perusahaan tetap menjalankan proses bisnis selama berulang-ulang tanpa adanya perbaikan di tiap tahunnya. Namun, setelah kami melakukan analisis terhadap proses bisnis tersebut, aktivitas yang tidak perlu ditemui pada proses bisnis PT Egerindo ini untuk memperkirakan banyak jumlah bahan baku, kami membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran terhadap kondisi mengenai beberapa banyak kebutuhan bahan baku dan pengadaan bahan baku. Dari analisis ini dan rancangan yang kami buat, secara garis besar aplikasi ini memberikan dampak positif dan sangat berguna pada saat implementasi dalam perusahaan dan dalam menentukan penyedia atau pengadaan bahan baku dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.